Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya karena kita bangsa Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sosial media dapat difungsikan sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang berguna, tapi sekaligus tak jarang untuk saling menista di antara sesama, bahkan seiman, seagama. Tak jarang baku hantam dengan tulisan-tulisan dan karya-karya lisan. Sungguh sangat disayangkan. Namun di tengah hiruk pikuk, tarik-menarik antara kebajikan dan keburukan, tentu kita menyadari bahwa itulah dunia panggung sandiwara, yang ceritanya kadang mudah berubah, tapi tak jarang ada yang berketerusan, terutama ketika seseorang sedang duduk di dalam kuasa takhta. Pemirsa, pagi hari sekitar pukul 8 ada pertanyaan menggelitik ketika kami mencoba berbagi tentang pasangan-pasangan suami istri yang berbeda usia, bahkan tak sekedar berbeda tetapi jauh sekali perbedaan usia biologisnya. Ada di antara mereka yang belasan tahun, suaminya di atas 70 tahun, dan seterusnya. Kemudian saya memberikan komentar pendek, sirnanya demokrasi. Dan saudara kami, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Dakeli Arif bertanya, apakah hubungannya temanten beda usia dengan demokrasi? Jika kita menilik sepintas, maka nyaris mudah disimpulkan temanten tidak berhubungan dengan demokrasi. Namun ketika mencoba untuk terus-menerus istiqomah berkelanjutan belajar tentang hikmah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka sungguh sistem yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW sungguh nyata bersaing dengan satu di antaranya adalah paham demokrasi. Ingat bahwa core atau saripati di dalam syariat adalah rahmat yang sekaligus adalah hikmat. Ketika kita memahami rahmat itu sebagai satu di antaranya bisa menumbuh kembangkan hikmat, maka peringatan Allah di dalam surah ke-6 Al-An'am
ayat 116 sudah jelas memberikan satu garis demarkasi ketika seseorang, sekelompok orang, satu masyarakat, bangsa, negara menuruti kebanyakan orang, dan ini saya takwilkan sebagai demokrasi, maka siapa yang menuruti kebanyakan orang, sungguh dia terperdaya dalam prasangka. Dan setiap prasangka itu tidak lain menjauhkan seorang anak manusia dari fitrahnya, menjauhkan dari Rahman dan Rahim Allah, menjauhkan dari berhikmat kepada Allah Tuhan Sang Maha Cinta. Al-Baqarah ayat 269. Mengapa kami mentali hubungkan antara demokrasi dengan kehidupan berumah tangga? Karena ketika demokrasi menguasai diri seseorang nyaris tanpa disadari, maka jargon suara rakyat, suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei itu menguasai, mencengkram dada anak manusia. Ketika suara rakyat suara Tuhan, maka suara seorang istri adalah suara Tuhan, suara seorang suami adalah suara Tuhan. Dan ketika masing-masing mempertuhankan dalam tanda petik hawa nafsunya, maka salah satu data di antara tahun 2024, insya Allah Malang Raya, Jawa Timur menduduki peringkat pertama kasus perceraian. Dan gugatan yang terbanyak disampaikan oleh seorang istri. Mengapa? Dalam riset kami yang mendalam, berdasarkan pada wawancara mendalam, in-depth interview dalam tradisi kualitatif atau grounded research and development, maka seorang istri mudah menuntut, menggugat suaminya karena istri merasa dirinya sudah punya kemandirian di bidang ekonomi dan sudah luas pergaulannya, keputusannya tanpa suami dia bisa hidup secara ekonomi. Apa kaitannya dengan nikah berbeda usia? Seorang yang menikah berbeda usia sangat jauh perbedaannya. Di dalam wawancara yang kami lakukan secara mendalam, dia tidak terikat dengan syahwat pribadinya, tetapi dia terikat dengan fitrah cintanya. Jadi, meskipun kebanyakan orang, ini berarti demokrasi, meskipun kebanyakan orang mencibir karena perawan menikah dengan kakek-kakek yang tentu saja karena kakek bedanya 50 tahun, ya, ada yang lebih. Tetapi mereka mesra. Bahkan ya, kita patut iri kalau Anda menjumpai seseorang yang
sangat sederhana, tetapi berkecukupan. Maksud kami suaminya. Kemudian bersanding dengan istrinya yang sangat muda belia. Suami usia 72 tahun, istrinya salah satunya berusia 18 tahun. Perbedaan usia tidak membuat mereka malu karena ditertawakan oleh kebanyakan orang, oleh suara-suara demokrasi. Tetapi dia berhikmat kepada Allah sehingga ketika dipinang oleh calon suami yang usianya lebih tua, dia merelakan dan orang tua pun menyetujui dengan kearifan. Karena itulah sangat argumentatif ketika kami mengatakan bahwa pernikahan yang sejati tidak terikat dengan paham demokrasi yang lebih mengedepankan hak dibanding ketaatan kepada Allah dan keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang baginda tercinta Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meneladaninya. Pernikahan dengan ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah perkawinan yang sangat berbeda usia. Tetapi hikmat terdalam bagi pengelana ilmu yang gemar memahami asbabul wurud dari hadis, maka atas hikmat dari Allah kepada ibunda Aisyah dan kepada terutama Rasulullah Muhammad SAW, di mana hikmat kerasulan yang terakhir menjadi paripurna, maka simpel hikmatologi yang kami petik adalah betapa banyak hadis tentang sholat, tentang sholatul lail, termasuk di dalamnya iktikaf, berpuasa, dan yang lainnya, yang sumbernya berasal dari Ummul Mukminin ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi meski dunia kita gemerlap dengan kabar-kabar yang lebih pada egoisme dan etnosentrisme religius, umat Islam niscaya bangga bahwa ketika Allah mentakdirkan seseorang bertemu dengan seseorang, maka pertemuan yang dasarnya kemerdekaan fitrah, tidak ada paksaan, maka itu adalah pertemuan rahmat yang berhikmat kepada Allah, Tuhan yang Maha Cinta. Semoga pasangan suami istri yang Islami bisa menerima syariat dengan bagus dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapang dada. Pemirsa, betapapun rumah tangga indah, baik, bermula dari ketulusan cinta dan kasih sayang, manakala tidak sehat, maka keindahan ketulusan cinta itu justru akan merana. Karena itulah kami menawarkan, ya, ini adalah tanduk sapi. Untuk apa?
sebagai penunjang kesehatan kita masing-masing. Agama dan kepercayaan apapun ya sudah sangat mengenal dengan tanduk sapi, tanduk menjangan, tanduk rusa, tanduk kerbau dan yang lainnya. Bahkan tanduk-tanduk seperti ini dulu di zaman kuno ya telah dipadukan dengan bekam. Ya. Jadi bekam tradisi kedokteran dari Nabi Muhammad SAW yang terbaik diantaranya ya, secara fisik, dan tanduk bisa kita jadikan piranti pendampingnya. Jadi ada bekam yang tradisional itu pakai tanduk seperti ini. Tetapi kami hanya ingin memberikan satu resep ya. Tanduk ini insya Allah bisa dipakai penunjang untuk atau piranti untuk rematik persendian. Caranya seperti apa? Mudah sekali ya. Jadi kalau kita capek lelah, maka bisa digosok-gosok seperti ini. Ya. Jadi penggosokan seperti ini mengarah ke arah jantung. Jadi kalau dari kaki juga, mulai dari kaki ini, andekan kaki di bawah begini, ya dari telapak kaki menuju ke jantung. Maka insya Allah kalau kita lakukan secara istiqomah rutin ya, apalagi dibarengi dengan minum jamu yang hangat ya, cabai puyang boleh ditambah dengan, supaya terhindar dari gatal-gatal, ditambah dengan sambiloto ya, yang pernah kami tampilkan dulu ya. Kali ini kita lebih fokus pada penggunaan tanduk. Memang ya, masyarakat ilmiah masih belum meneliti secara detail, tetapi dalam tradisi konvensional atau tepatnya tradisional, seseorang yang membutuhkan sehat itu tidak harus lewat pembuktian ilmiah, tetapi bukti-bukti praksis, bukti-bukti yang nyata yang memang kita gunakan secara bagus ya. Mohon maaf ya, kami memang sejak tanggal 7 bulan 7 tahun 1972 dianugerahi oleh Allah untuk mengobati saudara-saudara kita, bahkan untuk mengobati diri kita sendiri manakala memang diridhoi oleh Allah ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kita berobat juga kepada dokter dan yang lainnya. Mengapa? Karena kita hidup tidak lain satu dengan yang lainnya adalah untuk saling memberikan kontribusi. Lita'arofu di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Selamat bukan mencoba, tapi selamat mempraktekkan tanduk. Dan sekarang tanduk itu dijual ya. Dijual. Ini dibelikan oleh ponakan kami ya, Ananda Dina Puspa Indah, sarjana sosial. Belinya langsung 2. Tidak mahal ya. Dibeli di apa itu ya, di pasar dunia maya itu. Kalau tidak salah 2 itu sekitar 20.000 sekian ya. Tetapi harus memipihkan sendiri seperti ini ya. Jadi piranti ini juga direkomendasi oleh beberapa saudara kita praktisi kedokteran modern konvensional. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita senantiasa sehat jiwa raga kita. Di antaranya melalui
puasa Ramadan. Dan mari kita jaga puasa Ramadan ini dengan nanti tanggal 2 insya Allah Syawal, mulailah saudara-saudara kita yang puasa Daud. Tanggal 2 Syawal sudah memulai puasa Daud. Yang puasa Syawal 6 hari disilahkan. Yang terbiasa dengan Senin Kamis atau Yaumul Bid, sungguh indah. Jika semua muslimin muslimat tidak sekedar tampak hidup berkeagamaan atau religius, tetapi lebih mengedepankan keimanan, maka Indonesia yang damai, Indonesia yang jaya, Indonesia yang sentosa, Indonesia yang sejahtera bangsa negaranya adalah niscaya oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu!